Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ryan Anggara Putra, Notar 2001 340 absen 19. Saya dari kelompok 1 yang akan membahas tentang zona konsentris oleh Ernest W. Burgess. Teori konsentris pertama kali ditemukan oleh Ernest W. Burgess. Dia adalah seorang sosiologi dari Amerika Serikat yang waktu itu menemukan teori ini di kota Chicago pada tahun 1923. Saat itu Burgess berpendapat bahwa di kota Chicago mengalami perkembangan dan juga pemekaran di beberapa wilayah seiring berjalannya waktu serta pertambahan penduduknya. Tapi kekurangan teori ini adalah tidak berlaku di negara lain selain Amerika Serikat. Teori konsentris bisa terjadi di beberapa kota seperti London, Chicago, Calcutta, dan Adelaide. Kota-kota tersebut mempunyai lingkungan yang sangat mudah dibangun jalur transportasinya, sedangkan untuk di Indonesia sendiri cukup sulit membangun kota dengan menerapkan teori konsentris, mengingat jika kontur alam Indonesia tidaklah rata, adanya banyak pegunungan, lembah, sungai, dan beberapa daerah dipisahkan oleh lautan. Mohon izin, nama Taruna Remaja Aftan Azharul Umam, Notar 2001017, absen 02, izin melanjutkan. Yang pertama, adanya kecenderungan daerah di dalam akan memperluas untuk masuk daerah berikutnya ke arah keluar. Dan yang kedua, dalam prosesnya itu mengikuti sebuah aturan yang dikenal dengan invasi. Cepat atau tidaknya perkembangan suatu kota tergantung laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Dan ciri yang ketiga adalah apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka daerah di luar akan tetap sama, tetapi daerah transisi akan mengalami penyusutan ke arah daerah bisnis. Dan yang keempat, penyusutan di daerah pusat bisnis akan menciptakan daerah kumuh komersial. Dan ciri yang terakhir atau yang kelima adalah dalam teori ini terutama berhubungan aspek ekonomi, bahwa semakin dekat dengan pusat kota maka harga tanah akan semakin mahal. Zona yang pertama adalah zona pusat kegiatan atau bisnis, dan yang kedua adalah zona peralihan, dan yang ketiga zona permukiman kelas pekerja, yang keempat zona permukiman kelas menengah, dan yang kelima zona pengaju. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Rizky Niar Susanti, Notar 2001366, absen 21, izin melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembagian zona pada teori konsentris. Yang pertama terdapat zona 1, yakni daerah pusat kegiatan atau Central Business District, yang merupakan daerah sebagai pusat dari segala kegiatan kota yang berfungsi sebagai fokus kegiatan berupa perdagangan, perekonomian, kemasyarakatan, sosial budaya, dan teknologi. Yang memiliki ciri-ciri yang pertama inti kota, yang kedua intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan, yang ketiga nilai harga jual atau sewa tanah yang tinggi, yang keempat populasi untuk permukiman sangat sedikit, serta yang terakhir aksesibilitas yang mudah, serta besarnya jumlah laju orang yang masuk atau keluar, yaitu zona peralihan atau transition zone, yang merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas secara terus-menerus dan bertambah besar penurunannya. Pada zona 2 ini memiliki ciri-ciri yang pertama, terikat dengan zona pusat kegiatan, yang kedua populasi penduduknya yang heterogen serta tidak stabil, yang ketiga daerah dengan berpenduduk miskin, yang keempat kualitas lingkungan permukiman memburuk, yang kelima dapat diubah menjadi kompleks industri manufaktur, apartemen, dan lain-lain untuk rencana pembangunan kota, serta yang terakhir tingkat kejahatan atau penyakit tertinggi di kota. Mohon izin Pak, nama Taruni Remaja Tiara Cantika Putri, Notar 2001398, nomor absen 22, izin melanjutkan Pak. Yang ketiga yaitu ada zona pemukiman kelas pekerja atau buruh atau low class residential homes. Merupakan zona yang berfungsi sebagai pemukiman bagi pekerja, yaitu pekerja pabrik dan industri, yang diantaranya adalah pendatang baru dari zona peralihan, sekalipun penduduknya masih dalam kategori low medium status. Zona ini dijadikan pilihan sebagai tempat tinggal karena lokasinya berdekatan dengan lokasi tempat kerja. Ciri-ciri dari zona ini yaitu kondisi pemukimannya lebih baik, umumnya rumah-rumah kecil atau rumah-rumah susun. Yang kedua yaitu populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan berpenghasilan kecil atau buruh. Yang ketiga, transportasi dapat dikatakan masih relatif, mudah dan murah menuju tempat kerja. Selanjutnya zona 4, pemukiman kelas menengah atau medium class residential zone, merupakan zona yang dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah hingga tinggi. Kondisi ekonomi mereka pada umumnya stabil sehingga lingkungan pemukimannya menuju derajat keteraturan yang cukup tinggi.
Fasilitas pemukiman terancana dengan baik sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan pada zona ini. Pada zona 4 ini berciri-ciri seperti pemukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah, kondisi pemukiman lebih baik dibandingkan kelas proletariat, pemukiman horizontal ataupun pemukiman vertikal atau apartemen. Yang terakhir yaitu lokasinya strategis dengan pusat perbelanjaan sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Paulus Fernandus Simanjuntak, nomor taruna 2001322, absen 18. Izin melanjutkan Pak. Selanjutnya ialah zona 5 atau zona pengelaju yang biasa disebut dengan zona pemukiman yang beralih ke zona pertanian. Timbulnya pengelaju merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi pemukiman sebagai dampak sekunder dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Kecenderungan penduduk untuk memilih zona ini didorong oleh kondisi lingkungan daerah asal yang dianggap tidak nyaman dan tertarik oleh kondisi lingkungan zona ini yang menjanjikan kenyamanan hidup yang jauh lebih baik, bebas polusi, tinggal dengan aman dan nyaman, namun dengan konsekuensi lebih jauh dari tempat bekerja. Adapun ciri-ciri dari zona 5 tersebut ialah yang pertama, memasuki daerah belakang atau hinterland atau daerah batas desa sampai kota. Kedua, penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Yang ketiga, biaya transportasi relatif tinggi menuju CBD dibandingkan dengan zona lain. Dan yang terakhir, pendapat penduduknya relatif tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen menyesuaikan, izin menyampaikan, kami dari kelompok 2 kelas Trasdar 2.12 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Sistem Tata Guna Lahan yang berjudul Teori Sektoral Model. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, Taruni Remaja Andara Adzani, Notar 2001049. Selanjutnya, Taruna Remaja Afrilianto Saputro, Notar 2001016. Selanjutnya, Taruna Remaja Fajar Faturrahman, Notar 2001125. Selanjutnya, Taruni Remaja Iftitah Tika Ziananda, Notar 2001170. Selanjutnya, Taruna Remaja Muhammad Erikos Farudin, Notar 2001235. Baiklah, pada pembahasan pertama, adapun yang dibahas ialah kota. Apa itu kota? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kota atau kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama yang bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan kota sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Amos Rapoport, kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen yang terdiri dari kelompok individu yang heterogen atau sama dari segi sosial. Kota juga merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat bergabung dalam suatu tempat yang dinamakan dengan kota. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wilayah kota. Unsur wilayah kota sendiri ada 3. Yang pertama, fisik, ekonomi dan sosial, dan budaya. Fisik sendiri dapat berupa topografi, kesuburan tanah, dan iklim. Ekonomi dan sosial itu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menimbulkan ketenangan hidup untuk penduduk kota. Yang ketiga, budaya. Budaya memberi motivasi dan gairah hidup masyarakat perkotaan. Untuk selanjutnya, ciri-ciri kota. Yang pertama, tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. Yang kedua, terdapatnya fasilitas rekreasi dan fasilitas olahraga. Yang ketiga, tidak kekurangannya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu persoalan dengan pertimbangan perihal yang berbeda kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan.
Yang keempat, tersedianya tempat-tempat untuk parkir. Yang kelima, tidak kekurangannya pelapisan sosial. Ekonomi contohnya, perihal yang berbeda tingkat pendapatan, tingkat edukasi, dan jenis mata pencaharian. Yang keenam, tidak kekurangannya jarak sosial dan tidak begitunya toleransi sosial di selang warganya. Struktur kegiatan ekonomi kota. Kota sebagai pusat kegiatan dinamakan inti kota atau core of city, yang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan, kegiatan kebudayaan, dan kegiatan lainnya. Karena itu, daerah seperti ini dinamakan pusat daerah kegiatan PDK atau Central Business District atau CBD. PDK berkembang dari waktu ke waktu sehingga meluas ke daerah di luarnya. Daerah ini disebut selaput inti kota atau city. Fungsi kota sebagai pusat kegiatan. Yang pertama, kota berfungsi sebagai pusat produksi baik barang setengah jadi maupun barang jadi. Contohnya Kota Karawang yang menjadi produsen beras nomor 2 terbesar di Indonesia, sekaligus Jawa Barat menjadi provinsi pertama produsen beras di Indonesia. Yang kedua, kota berfungsi sebagai pusat perdagangan, yakni melayani daerah di sekitarnya. Contohnya Rotterdam, Singapura, dan Hamburg. Rotterdam sendiri menjadi pelabuhan terbesar di Eropa, sekaligus melayani negara-negara di Eropa dan menyambungkan negara Eropa dan Asia, khususnya Asia Selatan dan Tenggara. Yang ketiga, kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota negara. Contohnya Jakarta, London, Kairo. Di Jakarta sendiri, pemerintahan kita berlangsung di daerah situ. Karena gedung KPK, gedung DPR, Istana Negara juga terdapat di Jakarta. Yang keempat, kota berfungsi sebagai pusat kebudayaan, contohnya Mekah, Yerusalem, dan Vatikan, di mana di Mekah terdapat peninggalan-peninggalan Islam dan kebudayaan-kebudayaan Islam yang dijadikan kota budaya oleh negara di dunia. Struktur bidang kota, teori sektoral model oleh Hummerhoid. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Hummerhoid tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan atas pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota atau CBD zone, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar dan sifatnya lebih bebas. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spesial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Kelemahan teori ini adalah mengabaikan jenis penggunaan lahan lain selain pemukiman. Contoh kota dengan teori sektoral antara lain California, Alberta, Boston, dan Calgary. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai teori atau asumsi teori sektoral. Yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual yang tinggi atau harga sewa tanah yang tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah yang rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Dan yang terakhir, yang ketiga, zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Kemudian selanjutnya, susunan ruang kota teori sektoral. Seperti pada gambar di samping, dapat kami jelaskan bahwa zona pertama merupakan pusat kota atau Central District Business, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Kemudian zona yang kedua, daerah manufaktur. Terdapat kawasan industri ringan dan juga perdagangan. Zona yang ketiga merupakan permukiman kelas rendah, di mana berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Zona keempat merupakan permukiman kelas menengah, di mana zona ini berada sedikit jauh dari pusat kota
atau sektor industri, dan terdapat kawasan Madya Wisma atau tempat tinggal kaum menengah. Dan yang terakhir, zona kelima merupakan permukiman kelas atas, di mana letak daripada zona 5 ini terdapat kawasan Adiwisma atau tempat tinggal kaum atas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama yaitu Faikah Khairani, yang kedua Iputu Agus Dini Astrawan, yang ketiga yaitu Muhammad Andika Febrian, yang keempat yaitu Yoga Bagaskara, dan yang kelima yaitu saya sendiri Zulfa Sasabila. Kami akan menjelaskan tentang tata guna lahan dan transportasi. Pada kesempatan ini yang ingin kami bahas tentang tata guna lahan mengenai pengertian, klasifikasi dan tujuan dan struktur ruang perkotaan. Pengertian dari tata guna lahan. Tata guna lahan adalah setiap bentuk campuran tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Pada tata guna lahan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lahan dengan daerah bervegetasi yang merupakan daerah yang produktif seperti daerah pertanian, kemudian perkebunan dan hutan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah daerah yang tak bervegetasi seperti perairan yang meliputi sungai, laut, danau, kemudian perumahan, gedung dan juga jaringan jalan. Baiklah, mohon izin, rekan-rekan mohon izin untuk menjelaskan apa tujuan dari tata guna lahan. Tata guna lahan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ialah untuk memberikan sebuah hak dan perlindungan pada lingkungan. Setelah itu juga bisa mengurangi potensi penyalahgunaan lahan dan bisa membentuk sistem transportasi yang lebih baik dan juga efektif. Setelah itu dia juga menyediakan lahan untuk tempat berlangsungnya aktivitas publik. Adapun struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam tata guna lahan sendiri memiliki struktur ruang perkotaan yang terpusat, di mana berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 terdapat 3 hal, yaitu pusat kota, pusat sekunder, dan pusat lingkungan yang membentuk jaringan infrastruktur secara hierarki membentuk hubungan fungsional. Nah, adapun penentuan pusat kota sebagai sendi perekonomian yang diperuntukkan sebagai bisnis, niaga, komersial, dan juga pariwisata disebut dengan CBD, yaitu Central Business District, yang ditentukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama ialah tingkat tinggi dari aksesibilitas. Yang kedua ialah tingkat sewa lahan yang tinggi dan juga intensitas penggunaan lahan yang tinggi. Mohon izin melanjutkan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori inti ganda atau multiple nucleus, di mana teori ini ditemukan oleh 2 orang geograf yang bernama Harris dan juga Lehman pada tahun 1945, yang didasari oleh faktor sejarah hingga situs kotanya. Karena nukleus ini didasari oleh keuntungan ekonomis, menjadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan lahannya, yang mana pada teori ini menyebabkan pembangunan zona kota atau tata letak kotanya menjadi tidak beraturan, tidak seperti teori konsentrasi dan juga sektoral. Pada teori ini, lahan terbagi menjadi 9 zona, yakni yang pertama, zona bisnis terpusat, yang kedua, zona industri ringan, yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah, yang keempat, zona pemukiman kelas menengah, yang kelima, zona pemukiman kelas atas, yang keenam, zona industri berat, yang ketujuh, zona bisnis pinggir kota, yang kedelapan, zona pemukiman pinggir kota, yang kesembilan, zona industri. Ayus terdapat 9 zona. Zona yang pertama adalah Central Business District. Pada zona ini terdapat pusat kota yang berisi berbagai macam kegiatan yang ada di kota. Zona yang kedua adalah Wholesale Light Manufacturing. Keberadaan jasa angkutan dalam skala besar itu sangat dibutuhkan biasanya pada zona ini. Zona yang ketiga adalah daerah permukiman kelas rendah. Dalam membangun sebuah pemukiman, harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Sudah pasti timbul persaingan ekonomi antara golongan yang tinggi, menengah, dan juga yang rendah.
Lalu, untuk daerah pemukiman kelas menengah merupakan zona keempat. Zona keempat ini tentu akan berbeda dengan zona yang ketiga dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap. Untuk zona kelima adalah daerah permukiman kelas tinggi. Pada zona ini, lingkungan dan kondisi untuk dijadikan pemukiman merupakan tempat yang paling baik, termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Lalu untuk zona yang keenam adalah heavy manufacturing. Zona keenam adalah tempatnya industri atau pabrik dalam skala besar. Untuk zona 7 adalah bisnis distrik lainnya. Zona 7 hadir untuk memenuhi segala macam kebutuhan di zona 4 dan zona 5. Lalu zona yang ke-8 adalah zona tempat tinggal di daerah pinggiran. Untuk zona ini biasanya akan membentuk komunitas tersendiri pada lokasinya. Dalam hal ini sebagian besar penduduk bekerja di pusat-pusat kota dan zona 8 hanya dijadikan tempat tinggal saja. Dan zona yang ke-9 adalah zona industri di daerah pinggiran. Seperti yang terjadi pada daerah industri lainnya, transportasi menjadi persyaratan penting bagi zona 9 ini. Mohon izin untuk melanjutkan. Berikut adalah contoh triple zona nukleus yang saya ambil adalah pada karakteristik zona di Kota Bandar Lampung. Nah, pada contoh ini di Kota Bandar Lampung itu dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona CBD yang berada di tengah-tengah Kota Lampung sebagai pusat perindustrian, kemudian perdagangan dan pelayanan jasa yang lain. Selanjutnya ada zona industri, kemudian zona pemukiman kelas 1, dan ada juga zona pemukiman kelas 2. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem tata guna lahan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Bambang SN, Dani Ahmad Muzadi, Helmi Fikri Zulkarnain, Muhammad Ishak Firmansyah, dan Nikandek Gita Panorama Sandi. Mohon izin, dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja, Nikadek Gita Panorama Sandi, notar 2001-305, absen 17, kelas transfer 2.12. Di sini saya akan menjelaskan tentang lesson subjek kami atau pokok-pokok pembicaraan yang akan dibahas di dalam PowerPoint atau presentasi kami. Yang pertama, ada pengertian dari tata guna lahan dan nilai lahan. Kemudian, ada faktor-faktor dari penentu nilai lahan. Dan yang ketiga, ada dampak dari keterkaitan antara nilai lahan dengan transportasi, khususnya transportasi darat. Mohon izin, dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Dani Ahmad Muzadi, nomor Taruna 2001089, kelas DD 2.12, nomor absen 5. Izin memaparkan tentang pengertian tata guna lahan dan nilai lahan. Tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan yang bertujuan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana seharusnya lahan tersebut berfungsi. Sedangkan nilai lahan adalah bagaimana lahan tersebut dapat menghasilkan suatu produksi setelah diatur sedemikian rupa. Nilai lahan berbeda dengan harga lahan, karena nilai lahan menyangkut tentang kualitas lahan, sedangkan harga lahan menyangkut tentang kuantitas lahan. Yang kedua, faktor penentu nilai lahan. Faktor penentu nilai lahan yang pertama adalah bentuk alam dan lokasi. Bentuk alam tiap wilayah pastinya berbeda. Ada yang berada di daerah pesisir, pegunungan, perbukitan, dan yang lainnya. Biasanya kegiatan masyarakat akan dipusatkan pada daerah yang memiliki akses mobilitas yang mudah, contohnya daerah pesisir atau dataran rendah. Faktor penentu yang kedua adalah aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas atau kemudahan dalam menjangkau membuat suatu daerah atau wilayah menjadi lebih mudah untuk menjalin hubungan kerjasama baik secara ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Faktor penentu yang ketiga adalah keadaan ekonomi masyarakat. Perbedaan kegiatan antar daerah khususnya dalam sektor ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat dan kehidupan sosial masyarakatnya. Nama Taruna Remaja Helmi Fikri Zulkarnain, notar 2001-160, absen 09, kelas transfer 21.12. Siap, terima kasih.
Lalu selanjutnya untuk faktor penentu nilai lahan yaitu nomor 4, fasilitas umum dan khusus. Jika kegiatan dalam suatu daerah semakin meningkat, maka penyediaan fasilitas umum dan khususnya juga akan ditingkatkan. Contohnya pada fasilitas transportasi. Jika di daerah tersebut memiliki aksesibilitas tinggi, maka fasilitas transportasi yang disediakan akan sangat beragam. Seperti contohnya ada angkutan umum atau bis, dan juga seperti angkutan sewa lainnya, taksi ataupun ojek. Lalu nomor 5 yaitu lingkungan sosial. Kita pasti pernah memperhatikan pola hidup masyarakat perkotaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi dan pola hidup masyarakat pedesaan yang sangat berbeda. Contoh dalam bidang transportasi. Masyarakat perkotaan cenderung menggunakan transportasi dengan kendaraan bermotor. Namun masyarakat pedesaan cenderung menggunakan transportasi dengan kendaraan tidak bermotor, yaitu dengan menggunakan tenaga hewan ataupun manusia. Begitu juga dengan kehidupan sosialnya. Nomor 6, kepadatan penduduk. Semakin banyak penduduk di suatu tempat, maka nilai lahan tersebut akan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi dengan orang ramai suasana akan menjadi lebih harmonis dan tidak kesepian. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akan ada orang lain yang siap saling membantu. Nomor 7, jarak dari pusat kota. Jarak dari pusat kota juga menjadi salah satu nilai lahan menjadi tinggi, dikarenakan biasanya tempat bekerja itu adalah di kota. Jika tempat kerja kita dekat dengan kota, maka akan lebih mudah dan tidak memakan waktu lama dan lebih efisien. Nomor 8, angkutan umum. Jika lahan tersebut bisa dilewati oleh angkutan umum, maka lahan tersebut juga memiliki nilai yang cukup tinggi, karena bisa membuat kita menjadi mudah untuk pergi ke tempat yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, tempat tersebut mudah untuk dijangkau aksesnya. 9, air bersih. Air sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Jika di tempat tersebut memiliki air yang bersih, maka nilai lahan di tempat tersebut juga akan semakin tinggi. Nama Taruna Remaja Bambang SN, Notar 2001-070, absen 04. Izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu keterkaitan nilai lahan dengan transportasi. Transportasi merupakan sebuah aktivitas manusia yang berlangsung di permukaan bumi. Transportasi dilakukan atas dasar perbedaan kondisi lingkungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam. Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat akan senantiasa berkembang baik, kuantitas maupun kualitasnya. Sesuai perkembangan kuantitas dan kualitas masyarakat, hal tersebut akan membuat indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut beserta wilayah di sekitarnya. Keterkaitan antara sistem transportasi dan pengembangan lahan merupakan suatu kajian yang tidak dapat terlepas dari eksistensi ruang dalam studi geografi. Sistem transportasi dan pengembangan lahan atau land development saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Ishak Firmansyah, Notar 2001-237, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran nilai lahan untuk transportasi darat. Ada klasifikasi dari lahan tersebut, yakni lahan bervegetasi dan lahan yang tidak bervegetasi, yang artinya ada lahan yang menghasilkan suatu produksi, dan ada juga lahan yang sebagai tempat kegiatan masyarakat seperti pemukiman dan prasarana transportasi seperti bandara, stasiun, terminal, dan lainnya. Jadi kita sudah dapat melihat dampak dari adanya keterkaitan antara nilai lahan dengan sistem transportasi di Indonesia. Nilai suatu lahan akan semakin tinggi apabila lahan tersebut semakin berdaya guna untuk masyarakat dan dengan menjadikan lahan tersebut sebagai tempat untuk sarana maupun prasarana transportasi. Maka mobilitas penduduk akan semakin tinggi. Hal tersebut pastilah berdampak pada peningkatan kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan kegiatan masyarakat lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Dila Azmi Latifah, notar 2001094, kelas Transdar 2.12, nomor absen 06. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Joy Mangaris Manungkalit, notar 2001200, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Juanan Sarnugroho, notar 2001238, kelas TD 2.12, absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Regi Cahya Firdaus, notar 2001342, nomor absen 20. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang morfologi kota. Morfologi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah morf, yang artinya bentuk, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi, secara keseluruhan, morfologi kota adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk fisik dari kota secara logis. Komponen morfologi kota. Yang pertama adalah ground plan. Di dalam ground plan terdapat pola jalan dan blok bangunan. Yang kedua adalah bentuk bangunan, atau yang disebut juga dengan tipe bangunan, seperti bujur sangkar, lingkaran, dan segi empat. Yang ketiga adalah utilas bangunan atau utilas lahan. Selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan morfologi kota. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan morfologi kota. Di antaranya yang pertama, bentang alam atau keadaan geografisnya atau keadaan alamnya. Yang kedua, transportasi, mendukung atau tidak keadaan transportasi tersebut. Yang ketiga, sosial budaya masyarakat. Yang keempat, faktor ekonomi atau sistem ekonominya. Dan yang terakhir, regulasi atau peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan yang berlaku di daerah tersebut atau di kota tersebut. Tipe morfologi kota ini dikenal sebagai teori penggunaan lahan atau sebagai teori fungsi bangunan. Tipe morfologi kota ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kajian morfologi kota secara struktural. Ini merupakan analisis struktural dengan menyatakan adanya pemisahan tingkatan-tingkatan yang dikaitkan dengan taste, preference, dan lifestyle. Kajian morfologi kota secara fungsional. Analisa ini merupakan analisa suatu tekstur perkotaan dilihat dari segi fungsi massa dan ruang serta bagaimana hubungannya secara fungsional. Jadi dilakukan dengan menunjukkan secara analisis atau menganalisis semua massa dengan ruang perkotaan yang ada di daerah tersebut. Ketiga, ada kajian morfologi kota secara visual. Kajian morfologi kota secara visual dilihat dengan analisa linkage atau penghubung yang membahas hubungan sebuah tempat dengan tempat lain atau sebuah tempat dengan hal lain yang dilihat dari berbagai aspek sebagai suatu sistem perkotaan. Kemudian proses pembentukan penampakan fisik kota, yaitu urban sprawl, yaitu merefer kepada proses ekspansi yang terus-menerus di sekeliling wilayah urban, di mana selalu terdapat lahan-lahan yang dalam proses berkonversi dari penggunaan rural menjadi urban. Tiga jenis urban sprawl, yaitu yang pertama, perembetan konsentris. Perembetan ini berjalan perlahan-lahan, terbatas pada semua bagian luar kenampakan fisik kota. Perembetan berjalan merata sehingga membentuk penampakan morfologi yang relatif kompak. Kemudian yang kedua, perembetan memanjang atau ribbon linear development. Perembetan ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal kota di semua sisi-sisi luar daripada daerah utama kota. Perembetan paling cepat terlihat di sepanjang jalur transportasi yang ada. Kemudian yang ketiga, perembetan yang meloncat atau leapfrog development. Perkembangan lahan kekotaan terjadi berpencaran secara sporadis dan tumbuh di tengah-tengah lahan pertanian, yang membuat sulit untuk pembangunan sarana dan prasarana karena tidak kompak. Alternatif model bentuk kota, yaitu digunakan untuk mengatasi pertumbuhan yang sprawl, dan pemilihan model hendaknya didasarkan pada sifat urban sprawl
yang sudah terbentuk dan kecenderungan tren perkembangan yang akan datang. 7 model bentuk kota yang disarankan Hudson, yaitu 1. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru, yaitu kota satelit berfungsi sebagai penyerap arus urbanit dari kota utama dengan jalan peningkatan akses dan fungsi-fungsi di kota satelit sehingga meningkat pula working opportunities, yaitu contohnya pada kota London, Jabodetabek, dan Bandung Raya. Kedua, bentuk staler atau radial. Pada masing-masing lidah hendaknya dibentuk pusat-pusat kegiatan kedua atau subsidiary centers. Pada bagian yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai RTH atau sarana olahraga dan tempat rekreasi. Ketiga, bentuk cincin atau ring plan. Terdapat beberapa pusat kota yang berkembang di sepanjang jalan melingkar. Bagian tengah dipertahankan sebagai open space, contohnya pada Randstad Holland di Belanda. Kemudian yang keempat, bentuk linear bermanik, yaitu pengembangan dari pola linear. Beberapa pusat kota yang lebih kecil tumbuh di kanan dan kiri dari pusat kota. Di pinggir jalan ditempati bangunan komersial, sedangkan di bagian belakang berupa pemukiman penduduk. Kemudian yang kelima, bentuk inti atau compact, the core of the compact plan. Adanya konsentrasi bangunan yang banyak pada area yang relatif kecil, dan perkembangan areal perkotaan biasanya didominasi oleh perkembangan vertikal, contohnya pada kota Hong Kong, Tokyo, dan New York. Kemudian yang keenam, bentuk memencar atau dispersed city plan, merupakan kesatuan morfologi yang besar dan kompak. Terdapat beberapa urban centers dan masing-masing memiliki fungsi khusus dan berbeda antara satu dengan yang lain, dan menghadirkan suasana rural urban atau fasilitas perkotaan namun atmosfer perdesaan. Kemudian yang ketujuh, bentuk kota bawah tanah, yaitu struktur perkotaannya dibangun di atas permukaan bumi, kemudian daerah di atas akan tetap berfungsi sebagai jalur hijau atau daerah pemukiman. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentukan arsitektural kota. Yang pertama, faktor geografis, 2 faktor penduduk, 3 faktor teknologi. Menurut Branch tahun 1995 yang dikutip oleh Ferry Emma Kurniawati, perkembangan struktur ruang kota tahun 2007-14-15, unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah 1. Keadaan geografis yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur transportasi, di pertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan laut. 2. Topografi. Contoh kota yang berlokasi di dataran yang rata akan mudah berkembang ke semua arah, sedangkan yang berlokasi di pegunungan biasanya mempunyai kendala topografi. Kondisi tapak lainnya berkaitan dengan kondisi geologi. Daerah patahan geologis biasanya dihindari oleh perkembangan kota. Lalu jika kita berbicara faktor penduduk, faktor ekonomi akan lebih kuat dan akan berkembang lebih pesat daripada kota berfungsi tunggal. Misalnya kota pertambangan, kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Menurut Short, tahun 1984 mengemukakan terdapat 5 fungsi kota yang dapat mencerminkan karakteristik struktur ruang satu kota, yaitu 1. Kota sebagai tempat kerja, 2. Kota sebagai tempat tinggal, 3. Pergerakan dan transportasi, 4. Kota sebagai tempat investasi, 5. Kota sebagai arena politik. Lalu, sejarah dan kebudayaan juga mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota yang sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu. Lalu yang kelima, kemajuan teknologi. Seperti yang sering kita lihat di jalanan, papan iklan biasanya reklame sekarang berkembang menjadi videotron. Lalu teknologi canggih juga seperti adanya skuter Grab yang memudahkan bergerak lebih fleksibel. Berikut contoh morfologi kota Ternate. Dilihat dari gambar dari 1760 hingga tahun 2013, terdapat 5 fase yang kita bisa observasi, di mana semakin tahun daerah tersebut semakin menghitam. Apa penyebabnya? Hal tersebut
disebabkan oleh penduduk yang semakin bertambah dan dibarengi karena posisi kota yang merupakan sektor ekonomi. Thank you.